Perkenalkan, nama saya Jibrail Pulino Pageleu. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang prebiotik dan simbiotik. Ingredient pangan dapat difermentasi yang secara selektif memungkinkan terjadinya perubahan spesifik baik dalam komposisi atau aktivitas mikroflora yang terdapat dalam saluran pencernaan sehingga dapat memberikan efek menyehatkan pada tubuh. Merupakan bahan makanan yang tidak dapat dicerna yang menguntungkan bagi inang dengan merangsang secara selektif pertumbuhan dan atau aktivitas satu atau sejumlah jenis bakteri yang berada dalam kolon sehingga dapat meningkatkan kesehatan inangnya. Merupakan senyawa natural dalam makanan yang terdiri dari oligosakarida yang tidak dapat dicerna oleh orang yang mengkonsumsinya, namun memiliki efek baik untuk stimulasi pertumbuhan aktivitas pada mikroba usus. Fungsi prebiotik menstimulir pertumbuhan satu atau sejumlah bakteri endogen yang terdapat dalam usus besar sehingga akan memodulasi komposisi ekosistem yang asli, meringankan sembelit diare atau terutama karena infeksi, mengurangi risiko osteoporosis, penyakit jantung, obesitas, dan kemungkinan diabetes mellitus tipe 2. Bagi anak, mengurangi kolik, pencernaan sehat, menjaga kesehatan usus anak, mengatasi infeksi lambung, mengurangi racun dalam usus. Prebiotik dapat menurunkan lemak pada anak. Konsumsi prebiotik dapat mencegah eksim. Prebiotik yang terkandung dalam susu dapat memperbaiki mood anak. Anak tumbuh cerdas, anak tumbuh kuat dan hebat, dan tahan tubuh anak meningkat. Bakteri endogen yang terdapat pada usus besar manusia yang menguntungkan itu Bifidobacterium, Eubacterium, Lactobacillus, dan yang merugikan Clostridium, Shigella, Veillonella. Faktor yang mempengaruhi komposisi mikroflora dalam usus besar manusia yaitu umur, kemudahan untuk terkena infeksi, kebutuhan akan zat-zat gizi, status imunologis, pH usus besar, waktu transit sisa makanan, hasil pencernaan, dan penyerapan dalam usus besar. Terdapat bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri dalam usus besar, jumlah dan jenis bahan yang dapat menstimulir pertumbuhan bakteri paling berpengaruh. Contoh pada bayi, terdapat perbedaan yang nyata dalam hal jumlah dan jenis mikrobiota dalam usus besar bayi yang diberi ASI dibandingkan dengan bayi yang diberi susu formula. Pada bayi yang diberi ASI, mikroflora usus besar didominasi oleh populasi bakteri Bifido, sedangkan pada bayi yang diberi susu formula, mikrofloranya sangat beragam dan tidak ada satupun genus bakteri yang mendominasi. Sumber prebiotik: banyak bahan pangan terutama oligosakarida dan polisakaridat atau termasuk serat pangan yang diklaim mempunyai aktivitas prebiotik. Tidak semua karbohidrat pangan, oligosakarida dan poligosakarida merupakan prebiotik karena tidak semuanya memenuhi kriteria untuk digolongkan sebagai prebiotik. Buah-buahan, sayuran, dan sereal beberapa contoh makanan yang mengandung prebiotik antara lain tomat, artichok, pisang, asparagus, beri, bawang putih, bawang merah, sawi putih, sayur hijau, kacang-kacangan, dan gandum. Secara alami diperoleh dari air susu ibu atau ASI dalam bentuk oligosakarida dan kolostrum. Prebiotik ini hanya tercerna kurang dari 5% di usus serta dapat mendukung pertumbuhan prebiotik Bifidobacterium. Prebiotik dapat diperoleh dari sumber tanaman seperti bawang, asparagus, pisang, cicori, artichok, dan beberapa oligosakarida pada kedelai, dan lain-lain. Kriteria yang harus dipenuhi bahan pangan sebagai prebiotik: tidak terhidrolisa oleh enzim atau terserap pada saluran pencernaan bagian atas sehingga dapat mencapai kolon tanpa perubahan struktur atau diekskresikan dalam fase berperan sebagai substrat yang secara selektif dapat menstimulir pertumbuhan bakteri yang menguntungkan pada kolon atau usus besar, mengubah komposisi mikrobiota usus sehingga menguntungkan bagi kesehatan dengan menekan pertumbuhan bakteri patogen.
meningkatkan efek yang positif bagi kesehatan inang. Mekanisme kerja prebiotik. Prebiotik tidak dicerna oleh enzim tetapi difermentasi oleh bakteri anaerob dalam usus besar. Prebiotik yang telah difermentasi dalam usus besar menghasilkan asam lemak rantai pendek atau short chain fatty acid dalam bentuk asetat, propionat dan butirat dan laktate, CO2 dan gas lainnya. SCFA tersebut oleh tubuh dipakai sebagai sumber energi dan menstimulasi pertumbuhan berbagai bakteri terutama Lactobacillus dan Bifidobacterium. Bahan-bahan yang dapat difermentasi oleh bakteri. Residu makanan tidak dicerna yang terdapat dalam bagian atas usus besar, bahan endogen seperti nutrins, sel-sel epitel usus yang terkelupas, produk hasil lisis bakteri. Pada orang dewasa, substan yang dapat difermentasi oleh mikrobiota dalam usus besar, karbohidrat atau serat pangan, pati resisten, oligosakarida, gula yang tidak dapat diserap usus halus, protein atau asam amino dan lipida sedikit yang dapat difermentasi, sedangkan pada bayi substan yang dapat difermentasi komponen yang tidak tercerna pada susu atau memberikan pengaruh penting pada komposisi mikroflora dalam usus besar. Beberapa karbohidrat yang tidak dapat dicerna dan diserap dalam bentuk oligosakarida dan serat pangan. Yang pertama inulin, fruktoligosakarida atau FOS, galaktolisis laktosa itu laktosukrosa, galaktoligosakarida atau GOS, isomaltoligosakarida, laktulosa atau gluoligosakarida, laktito, silo-oligosakarida, rifanosa. Di antara oligosakarida tersebut hanya inulin dan fruktoligosakarida yang dapat digolongkan sebagai prebiotik, sedangkan galaktoligosakarida dan laktulosa meskipun digolongkan sebagai prebiotik tapi masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Jenis-jenis prebiotik yang sering digunakan yaitu fruktoligosakarida, galakto-oligosakarida, silo-oligosakarida, isomalto-oligosakarida, soy-oligosakarida, inulin, laktulos, laktitol. Di samping itu terdapat pula bahan lain yang memenuhi kriteria prebiotik, misalnya silose, soya, dan manose. Inulin merupakan homopolimer fruktan yang diisolasi pertama kali dari tanaman Inula helenium. Inulin juga ditemukan pada cicori dan delion artichok. Inulin dapat diperoleh dari bawang merah, bawang daun, bawang putih, asparagus, pisang, gandum, dan barley. Inulin juga dapat diekstraksi dari umbi dahlia. Inulin tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan seperti amilase ataupun enzim penghidrolisis lainnya yaitu sukrase, maltase, dan isomaltase baik pada pH rendah maupun tinggi. Inulin sering digunakan dalam medis dan farmasi karena dapat mengurangi resiko kanker usus besar dan menormalkan kadar gula darah pada penderita diabetes. Inulin dapat membantu metabolisme lemak sehingga mempengaruhi penurunan kolesterol dan trigliserida. Fruktoligosakarida merupakan oligosakarida yang terdiri dari monomer fruktosa yang dihubungkan dengan ikatan glikosidik. FOS memiliki struktur GFN atau FM dengan huruf G menunjukkan satu terminal glukosa. F merupakan unit fruktosa dan huruf N dan M menunjukkan banyaknya unit fruktosa dalam oligomer FOS. Antara unit fruktosa menyusun terdapat ikatan yang tidak dapat dipecah oleh enzim pencernaan yaitu ikatan B atau 2-1. FOS tidak terhidrolisis dan tidak diserap usus halus pada sistem pencernaan. FOS difermentasi oleh bakteri menghasilkan produk berupa asam laktat dan asam karbosilat rantai pendek lainnya. Keuntungan mengkonsumsi prebiotik yaitu perbaikan komposisi mikroflora usus besar, perbaikan fungsi lambung, peningkatan penyerapan kalsium karena fermentasi prebiotik menjadi SCFA,
perbaikan metabolisme lipida, menghambat patogen melalui mekanisme langsung atau tidak langsung dengan memblok sisi reseptor, pelekatan patogen pada mukosa usus dan secara tidak langsung, dan mendukung pertumbuhan prebiotik. Mencegah kanker usus, menurunkan kolesterol dengan memicu pertumbuhan prebiotik atau BAL yang memproduksi enzim atau pengikatan kolesterol oleh membran, meningkatkan imunitas dengan meningkatkan pertumbuhan prebiotik yang berinteraksi dengan sistem imun. Prebiotik, ingredient pangan, merupakan mikroba yang hidup dapat memberikan keuntungan untuk kesehatan. Suatu mikroorganisme yang dikonsumsi dalam jumlah cukup sehingga bermanfaat bagi kesehatan inang, atau baik itu hewan maupun manusia. Strain atau kelompok organisme yang terdapat dalam spesies yang sama, yang teridentifikasi dengan baik. Istilah yang digunakan pada mikroorganisme hidup yang dapat memberikan efek baik pada kesehatan pada organisme inang. Beberapa contoh pada makanan diet yang mengandung bakteri bermanfaat seperti bakteri asam laktat sebagai mikro yang paling umum dipakai. Strain MO. Genera bakteri yang paling sering digunakan sebagai probiotik adalah bakteri asam laktat yang mempunyai peranan dalam mengubah glukosa menjadi asam laktat. Bakteri tersebut ialah Lactobacillus dan Bifidobacterium. Contoh probiotik yang dikonsumsi dalam bentuk yang pertama susu fermentasi atau yogurt, kultur mikroba yang telah dikering atau dibekukan, dan lain-lain. Sejarah prebiotik. Konsep prebiotik sudah dikenal sejak 2000 tahun lalu, tetapi baru awal abad ke-19 dibuktikan secara ilmiah oleh Elie Metnikov, seorang ilmuwan Rusia yang bekerja di Institut Pasteur Paris. Metnikov mendapatkan bangsa Chaucasian yang mempunyai kebiasaan mengkonsumsi yogurt atau susu fermentasi tetap sehat dalam usia lanjut. Metnikov berpendapat bahwa bakteri asam laktat yang terdapat pada produk usus fermentasi tersebut yang berperan menjaga kesehatan usus halus. Ilmuwan lain yaitu Henberg mengemukakan ide untuk menggunakan jenis bakteri yang sama dalam usus halus dengan cara mengisolasi dari usus halus manusia yaitu Lactobacillus acidophilus untuk memproduksi Acidophilus mix atau untuk memperbaiki produk yogurt sebelumnya. Produk ini disebut dengan yogurt meal yang sukses di Jerman dan beberapa negara Eropa lainnya pada awal tahun 1980-an. Selanjutnya berkembang produk-produk susu fermentasi yang mirip dengan yogurt. Prinsip kerja prebiotik yaitu dengan memanfaatkan kemampuan organisme tersebut dalam menguraikan rantai panjang karbohidrat, protein, dan lemak. Kemampuan ini diperoleh karena adanya enzim-enzim khusus yang memiliki oleh mikroorganisme untuk mencegah ikatan. Pemecahan molekul kompleks menjadi molekul sederhana mempermudah penyerapan oleh saluran pencernaan manusia. Di sisi lain, mikroorganisme pemecah ini mendapat keuntungan beberapa energi yang diperoleh dari hasil perombakan molekul kompleks. Mekanisme prebiotik hingga dapat meningkatkan kesehatan tubuh. Produksi senyawa antimikroba khusus patogen seperti asam laktat, asam asetat, karbon dioksida, H2O2, bakteriosin, reuterin, dan senyawa penghambat pertumbuhan bakteri patogen lainnya. Unggul dalam kompetisi penyerapan nutrien dan sisi penempelan pada sel epitel usus, menstimulasi sistem imunitas dan mampu mengubah aktivitas metabolisme mikroba dalam saluran pencernaan. Maka bakteri asam laktat atau BAL sering digunakan sebagai probiotik komersial. Dapat menekan pertumbuhan bakteri patogen yang masuk ke tubuh. Mekanismenya, bakteri prebiotik mampu mencegah diare yang disebabkan Helicobacter pylori. Asam laktat yang dihasilkan merangsang gerak peristaltik usus sehingga mencegah diare dan meningkatkan penyerapan kalsium yang diperlukan untuk mencegah osteoporosis, menurunkan kadar kolesterol darah. Mekanismenya beberapa gualur atau strain
Bakteri asam laktat mampu melakukan metabolisme kolesterol dari makanan dalam usus halus sehingga tidak diserap tubuh. Beberapa galur bakteri asam laktat mampu melakukan dekonjugasi gram bile dalam usus halus untuk mencegah absorpsi kembali oleh tubuh sehingga merangsang hati untuk mensintesis lebih banyak gram bile dari kolesterol serum. Kedua hal itu menurunkan kadar kolesterol serum. Membantu penderita laktose intolerans dalam mengkonsumsi susu. Mekanismenya, laktose atau intolerans ketidakmampuan mencerna laktosa menjadi karena seseorang tidak dapat memproduksi enzim beta galaktosidase oleh sel epitel usus halus mengakibatkan kelainan genetik. Molekul laktosa yang tidak dapat diserap tubuh kemudian masuk ke dalam usus besar dan dihidrolisis oleh bakteri yang memproduksi beta galaktosidase, sehingga untuk mendapatkan enzim tersebut dianjurkan selain untuk mengkonsumsi susu fermentasi, salah satunya yaitu kefir. Bibit atau starter kefir juga merupakan sumber enzim beta galaktosidase untuk memecah laktosa dalam susu. Dengan adanya proses fermentasi oleh bakteri penghasil asam laktat, 30-40% laktosa akan terurai menjadi glukosa dan galaktosa yang mudah diserap tubuh. Efek menguntungkan prebiotik terhadap kesehatan. Pertama, mengurangi gejala intoleransi laktosa atau lactose intolerance. Yang kedua, meningkatkan imunoglobulin dalam darah. Anak kecil yang diberi minuman susu fermentasi yang mengandung lactobacillus casein train tersebut ternyata mempunyai kandungan imunoglobulin lebih banyak dalam darahnya sehingga memperpendek lemahnya diare akibat infeksi rotavirus. Meningkatkan aktivitas granulosit dalam darah untuk fagositas imun non-spesifik dan pemberian L-Acidophilus dan Bifidobacterium bifidum. Menurunkan jumlah enzim-enzim mikroba dalam fases, menurunkan mutagenisitas fekal dan urin, pemecahan penyakit usus, diare, radang lambung, infeksi vaginal dan urogenital. Meningkatkan kekebalan tubuh terhadap serangan penyakit yang mudah menular, mengurangi tekanan darah dan mengatur hipertensi, konsentrasi serum kolesterol, mengurangi alergi infeksi pernapasan, memberi ketahanan untuk kemoterapi kanker dan mengurangi kerusakan kanker kolon, menghalangi bakteri yang secara langsung ataupun tidak langsung mengkonvensi prokarsinogen penyebab kanker, mengubah motilitas koloni dan waktu perpindahannya. Simbiotik berasal dari kata sin berarti sinergi dan biotik berarti hidup. Definisi simbiotik: potensi yang sinergi antara probiotik dan prebiotik berada dalam suatu makanan. Substansi prebiotik memiliki dampak positif bagi mikroflora usus, terutama bakteri probiotik yang berfungsi sebagai makanan dan probiotik sehingga meningkatkan daya tahan hidup probiotik karena substrat yang spesifik telah diperoleh. Simbiotik merupakan istilah yang digunakan dalam penanaman pada produk makanan yang di dalamnya terdapat campuran antara prebiotik dan prebiotik. Makanan ini menggunakan campuran prebiotik dan prebiotik karena memiliki mekanisme kerja yang baik dan meningkatkan daya tahan usus. Makanan simbiotik juga menekan pertumbuhan bakteri patogen di mana prebiotik berkompetisi dalam pemanfaatan nutrisi, sedangkan prebiotik merangsang enzim pencernaan pankreas memproduksi zat antibakteri atau bakteriosin. Contoh bakteri prebiotik yang berkesesuaian dengan prebiotiknya: Bifidobacterium dengan FOS, Bifidobacterium dengan GOS, Lactobacillus dengan lactitol. Peran prebiotik sebagai makanan prebiotik terdapat kesehatan saluran cerna adalah secara tidak langsung. Pemberian kombinasi prebiotik dan prebiotik adalah untuk mengoptimalkan efek tersebut. Perbedaan prebiotik dan probiotik: prebiotik itu makanan untuk probiotik, sedangkan probiotik adalah mikroba baik.
Apa bedanya antara probiotik dan prebiotik? Probiotik bakteri yang ada di usus untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mencegah infeksi diare dan memperbaiki pola buang air besar. Yogurt, tempo, miso, sup, dan produk fermentasi lainnya. Prebiotik adalah makanan bagi bakteri prebiotik, menstimulasi pertambahan jumlah bakteri prebiotik di dalam usus. Contohnya ASI, Baries, pisang, alpukat, bawang bombay, bawang putih, bawang merah, dan asparagus. Perbedaan prebiotik, probiotik, dan simbiotik. Prebiotik makanan untuk bakteri. Prebiotik adalah zat yang hanya dapat dimetabolisme oleh bakteri usus, bukan oleh host. Simbiotik kombinasi probiotik dari prebiotik dengan komposisi seimbang. Probiotik bakteri hidup yang diberikan sebagai suplemen makanan. Sekian dari hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih.